Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membagikan tentang cara membuat alat pancing, yaitu pancing kepiting. Jadi dalam istilah bahasa Aceh namanya angkoi. Inilah hasil daripada karya kami. Yang pertama sekali kita merajutnya, yaitu dengan menyediakan beberapa alat termasuk jangkar dan jarum dan benang. Kemudian ini sudah selesai cara merajutnya. Kemudian setelah selesai kita merajutnya, sedemikian ukuran satu zirak atau satu hasta lebarnya. Kemudian kita coba memasang gagangnya, yaitu dengan cara kita gunakan bambu dan kita sipat, kita ukur supaya sama persis keempat sisinya. Kemudian perhatikan, kita ikat di tengahnya dan pada ujung gagang ini kita tandai supaya mudah untuk diikat. Kita lobongi sedikit. Selesai daripada kita ikat di tengahnya, dan ikatlah dengan erat supaya tidak tergeser-geser. Memang butuh waktu bagi sahabat kami, para pecinta pencari kepiting. Ini cara yang mudah untuk kita mencari rezeki di sini dan untuk mudah mendapatkan kepiting. Setelah gagangnya terikat dengan rapi pada posisi tengah, kemudian persiapkan tali seperti biasa, tali nilon. Kita akan coba mengikatnya dan coba perhatikan baik-baik cara merangkainya. Dan di sini juga kita mempersiapkan satu bambu sebagai jangkar untuk mengukur sisinya nanti sama. Ini saya perlihatkan tempat ikatnya masing-masing nanti. Setelah diikat satu di ujung satu batang, kemudian inilah hasil daripada rajutan kemarin, dan sekarang kita akan coba memasangnya. Langkah yang pertama adalah buka terlebih dahulu hasil rajutannya, itu jangkar namanya yang saya perlihatkan tadi. Buka dulu hasil jahitannya, kemudian kita memasukkan tali pada setiap ujung melalui jarum supaya mudah dalam hal melakukannya. Setelah selesai, kemudian kita ikat pada batang ujung yang kedua dan kita ukur. Inilah jangkar yang kecil nih, jangkar kita ukur. Kemudian setelah pas ukurannya, kita ikat, kita angkat sampai erat. Ya, kemudian kita ambil lagi dan kita masukkan tali lagi ke setiap ujung jahitan tadi, seperti yang pertama kali kita kerjakan. Dan setelah semuanya kita masukin jarum dan kita ikat kepada gagang yang ketiga, yaitu gagang yang selanjutnya.
Dan jangan lupa taruh jangkar lagi, pakai jangkar kembali supaya ukurannya sama. Nah, inilah jangkarnya, kita ukur, kita ikat juga dengan rapat. Ini adalah gagang yang ketiga. Tuh. Kemudian seperti yang tadi juga, kita masukkan jarumnya ke setiap lubang, setiap ujung daripada hasil rajutan tadi. Namun pada kali ini tekanannya lebih kencang, lebih kuat. Coba perhatikan cara pasangnya. Tekanannya lebih kencang. Setelah ini selesai, kemudian kita ikat dengan rapat dan erat. Kemudian selanjutnya baru kita langkah yang terakhir, yaitu memasukkan kembali jarumnya ke sisi, ke pinggir ataupun ke ujung jahitan tadi. Setelah keempat sisi ini terpasang dengan rapi, kemudian ada yang lain yang perlu kita tambah. Di saat alat pancing ini kita lemparkan nanti ke sungai supaya tidak terbawa air, maka di sini perlu kita memasang alat pemberat. Yaitu dalam hal ini kami telah menyediakan beberapa rantai daripada motor. Ini telah kita potong ukuran kurang daripada 1 jengkal. Dan di sini kita tidak mesti memasangnya ke 4 sisi, kita cukup memasang 2 sisi saja supaya tidak terlalu berat dan terlalu susah nanti waktu kita bawa. Nah, kita ambil rantainya. Nah, ini dia rantai yang telah kami potong. Dan kita hanya memakai 2 sisi saja, yaitu sisi kiri 1 dan sisi kanan yang 1. Setelah ini terpasang kedua-duanya, dan ada yang lain yang perlu kita tambahkan. Nantinya adalah misalnya kawat untuk tempat mengikat umpan, dan juga perlu kita tambahkan lagi adalah tali yang agak terlalu besar sedikit agar mudah di saat kita tarik alat ini nanti, supaya tidak terputus. Kemudian kalau ini sudah selesai terpasang, sekarang kita coba memasang kawat. Dan posisinya di mana? Nah, tentunya adalah pada posisi yang tengah, maksudnya.
Kemudian kita pasang kembali. Yang satunya lagi adalah pada sebelah yang kanan. Tentang pemasangan rantai ini boleh juga di atas, cuman kita pakai di bawah supaya kelihatannya lebih rapi dan nanti tidak tersangkut di saat kita tindih pancing-pancing yang lain. Karena waktu kita bawa kan susah juga, karena ini banyak nanti, bukan hanya satu, bahkan kita buat sampai 54 buah daripada pancing ini. Jadi cara kami bagi yang belum tahu caranya, inilah caranya, dan bagi yang sudah tahu, ini mungkin sebagai ilmu buat adik-adik kita yang lainnya yang ingin membuat perangkap atau pancing kepiting. Setelah selesai memasang kedua sisi ini, baru kita memasang tali. Tali ini adalah tali untuk mengangkatnya di saat kita telah melemparkannya ke sungai atau ke tambak. Jadi talinya dianjurkan agak yang besar sedikit supaya mudah waktu kita pegang, tidak kesakitan di tangan kita nantinya. Setelah ini kita ikat. Dan kemudian kita potong dengan cara kita bakar supaya talinya rapi. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian satu lagi yang belum diselesaikan adalah kita memasang kawat tepat mengikat umpannya. Dan kawat ini adalah hanya sederhana saja, yang penting agak terlalu besar supaya tegang ke bawah, jangan terbawa arus, nanti umpannya keluar. Jadi yang agak besar sedikit, dan kita ukur, kemudian kita potong. Alhamdulillah sudah selesai kita pasang kawat tepat untuk mengikat umpan, dan di sini kita membutuhkan umpannya nanti yang agak keras seperti ikan hiu, dan jangan ikan yang lembek karena mudah dibawa kepiting nantinya tidak tersisa di sini. Jadi gunakan ikan yang agak terlalu keras sedikit, misalnya seperti ikan hiu lah, ataupun boleh juga kaki ayam, dan jangan menggunakan yang keji-keji, misalnya ular. Kita hanya testimoni saja, kita pakai korek pun sebagai umpannya, itu sebagai contoh. Beginilah pandangannya. Dan waktu kita melemparkan alat ini ke danau ataupun ke dalam tambak ataupun dalam sungai, nanti kepitingnya masuk itu. Kemudian kita angkat, usahakan dalam 5 menit sekali diangkat. Walaupun tidak kelihatan, yang penting kita angkat. Demikianlah, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Dan pada ujung tali ini kita memasang sandal bekas supaya nantinya waktu tali ini terlempar ke tambak agar kelihatan dan mudah untuk kita mengambilnya kembali. Ini sudah selesai, cuman malah ini kita hanya memakai sedemikian rupa saja. Inilah daripada hasil karya kami, semoga menjadi manfaat semuanya. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.